Kini kami akan melihat dari sisi konsumen bersama dengan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Niti Emiliana. Bu Niti, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Iya, pengurangan atau pemangkasan kuota BBM subsidi di tahun 2026. Bagaimana YLKI melihat kebijakan tersebut dari sisi konsumen, Ibu? Ya, sebenarnya kan ini kebijakan terkait dengan pembatasan subsidi ini kan sebenarnya sudah ada ya di beberapa tahun sebelumnya. Iya. Tapi mungkin 2026 ini semakin diperkecil gitu ya. Nah, YLKI melihat ini setiap kebijakan itu perlu ada yang namanya basis data dan juga kebijakan. Berapa sih kebijakan nasionalnya ya? Nasionalnya gitu ya. Nah, terus yang kedua, sistem terkait dengan sistem subsidi BBM tepat sasaran sebenarnya YLKI itu setuju. Karena memang ada konsumen yang memang benar-benar berhak mendapatkan BBM subsidi tersebut yang harus tetap dilindungi haknya. Berbeda dengan konsumen lain yang sekiranya punya punya niatan khusus untuk mengambil keuntungan dari subsidi tersebut untuk dijual kembali atau sebagai macamnya gitu ya. Nah, itu yang perlu dibatasi dan juga perlu untuk ditindak secara tegas. Nah, dari sisi ini kan sebenarnya dari pendataan QR code yang sudah berjalan ini sebenarnya sudah mulai terarah. Jadi terkait dengan ini sebenarnya bisa menjadi baseline data dan juga menjadi proses untuk lebih tepat sasaran penyalurannya. Oke. Sejauh ini apakah YLKI melihat tingkat kebutuhan nasional itu tidak sesuai dengan profil penerima manfaatnya? Sebenarnya kalau dalam sisi ini belum pernah ada yang mengadukan terkait dengan saya tidak diperbolehkan untuk membeli BBM subsidi. Itu sebenarnya kan selama konsumen tersebut memenuhi aturan prosedur dan kriteria tertentu, itu tetap diperbolehkan. Yang ada sebenarnya adalah pengaduan terkait dengan stok di daerah. Nah, ini sebenarnya menjadi catatan juga bahwa ketika ada proses pengurangan kembali di tahun 2026, pengurangan BBM subsidi ini harus benar-benar dipastikan bahwa setiap wilayah Indonesia itu mendapatkan pasokan BBM yang memadai dan juga untuk menjaga harga dan juga kualitas gitu. Mungkin kita yang di Pulau Jawa tidak merasakan itu, tapi memang yang mengadu ke YLKI itu adalah memang mayoritas adalah wilayah-wilayah tertentu yang di luar Pulau Jawa, bahkan di pulau-pulau. Jadi ada keadilan akses untuk menerima atau mengakses BBM subsidi terutama di luar Pulau Jawa, daerah-daerah terpencil, begitu Bu Niti ya? Ya betul gitu. Jadi sebenarnya selama kebutuhan nasionalnya itu masih terpenuhi meskipun dikurangi, BBM subsidinya itu tidak masalah untuk konsumen selama jaminan untuk mendapatkan akses secara stok yang secara kuantitas itu terpenuhi, kualitas sesuai dan juga harganya terjangkau, itu seharusnya yang menjadi jaminan untuk konsumen. Kalau kita bicara secara besar, Anda melihat bagaimana dengan rumah tangga berpendapatan rendah yang mungkin saja selalu menggantungkan terhadap BBM subsidi? Dengan adanya pengurangan dikhawatirkan nggak kebagian ini. Mau nggak mau mereka harus merubah pola konsumsi BBM-nya ke non subsidi. Seperti apa? Ya, sebenarnya ini yang tergantung kebutuhan. Kebutuhannya itu kan memang dilihat dari apakah konsumen itu benar-benar konsumen akhir yang menggunakan BBM tersebut untuk dirinya sendiri. Atau memang harusnya kalau misalnya ada kebutuhan di situ, apakah mau mengganti dengan plat kuning gitu ya, atau mungkin di angkutan sebenarnya ada pembatasan yang lebih di angkutan barang ataupun angkutan umum gitu ya. Itu kan kalau itu akan terjadi ketika pembatasannya itu tidak optimal kan Bu? Yang dikhawatirkan seperti itu, distribusinya tidak tepat. Betul. Jadi kan seperti halnya di awal-awal uji coba pembatasan ini kan dengan menggunakan QR code. Itu kan awal-awal kan sempat ribut juga. Sebenarnya ini adalah satu langkah yang bagus untuk pendataan benar-benar konsumen tersebut berhak atau tidak. Tapi memang secara konsumen itu kan adaptasi adaptasi teknologi dan segala macam itu yang membuat keributan gitu. Tapi setelah berjalannya waktu 2025 kan tidak ada yang namanya isu-isu yang terkait dengan tidak diperbolehkan membeli BBM subsidi lagi gitu. Tapi memang ketika sudah mendapatkan QR code, itulah yang menjadi basis data konsumen bisa mendapatkan secara legal untuk mendapatkan BBM subsidi. Bu Niti, ketika pendistribusiannya itu dikhawatirkan tidak tepat, hal ini juga disampaikan loh Bu di rapat dengar pendapat oleh DPR RI.
untuk lebih optimalisasi dalam distribusi kepada mereka yang berhak menerima. Ketika distribusi itu tidak tepat atau database yang tidak dimiliki secara profil penerima manfaat ini, sejauh mana ini akan berpotensi memberikan tekanan daya beli masyarakat, Bu? Ya, ini sebenarnya adalah ada potensi juga ketika memang BBM subsidi itu tidak tepat sasaran. Ya. Nah, ini kan ada yang sekiranya konsumen yang tidak berhak tapi mendapatkan BBM menerima subsidi ya. lebih. Nah, itu kan mengambil hak konsumen yang lain. Lalu yang kedua, ada keuntungan yang diambil di dalam hal itu yang sebenarnya tidak harus terjadi karena BBM subsidi ini kan diperuntukkan untuk konsumen akhir dan juga mungkin angkutan umum, bukan untuk sekiranya usaha pribadi yang menggunakan pribadi saja. Nah, ini harus ada asas keadilan karena kalau tidak maka bisa saja di daerah tertentu keterbatasan stok itu bukan dikarenakan keterlambatan distribusi atau bukan karena terbatasnya stok di hulu, tapi memang karena di hilirnya secara proses distribusian BBM subsidi ini masih tidak tepat sasaran gitu. Makanya ini yang perlu ditertibkan. Oke, saran dari YLKI untuk optimalisasi keadilan yang mungkin dimudahkan aksesnya, terutama di daerah, dan juga mungkin database yang tepat bagi mereka yang betul-betul menerima sehingga kuota subsidi yang ada itu tersampaikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan untuk BBM subsidi ini. Silakan. Ya, sarannya memang setiap kebijakan itu kan perlu berbasis data. Ini bukan hanya di sisi hilir, tapi di sisi hulu terkait dengan perhitungan stoknya itu harus benar-benar disesuaikan. Lalu yang kedua, bagaimana pendistribusian dari hulu sampai hilir, bahkan ke distribusi ke seluruh wilayah Indonesia, gitu ya. Karena tiap wilayah pun pasti kebutuhan BBM-nya juga akan berbeda. Berbeda. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah bagaimana proses pendistribusian itu adalah BBM tepat sasaran. Nah, ini yang ada andil dari konsumen. BBM tepat sasaran itu yang memang berasaskan keadilan, tapi memang ada andil dari konsumennya yang benar-benar sadar dan bahwa memahami bahwa saya sebenarnya berhak atau saya sebenarnya tidak berhak untuk menerima BBM subsidi ini. Nah, itu kesadaran itu yang penting ya Bu ya, untuk membantu ketepatan sasaran dalam distribusi BBM subsidi ini. Karena masih banyak masyarakat yang menilai kok mereka masih bisa mengakses BBM subsidi. Kesadaran itu sendiri yang harusnya diutamakan. Baik. Bu Niti Emiliana, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini, Bu. Sehat selalu, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Niti Emiliana. Wawancara Pro 3.